Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai digitalisasi UMKM yang akan dibantu dan dijelaskan juga oleh rekan-rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amalia Aziza sebagai moderator. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai digitalisasi UMKM terlebih dahulu. Digitalisasi UMKM adalah proses adopsi teknologi dalam operasional usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis. Hal ini mencakup penggunaan platform digital untuk pemasaran, manajemen keuangan, dan interaksi dengan pelanggan. Tujuan digitalisasi UMKM apa sih? Nah, tujuan digitalisasi UMKM adalah meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas, memperluas jangkauan pasar termasuk akses ke pasar internasional, meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan teknologi baru, dan mengoptimalkan proses bisnis melalui otomatisasi dan pengurangan kesalahan manual. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada pelaku usahanya langsung, yang dimana pelaku usaha tersebut dia menjalankan bisnis usaha esteller, agar saya bisa menganalisa dan menggali informasi mengenai digitalisasi UMKM terhadap pelaku usaha tersebut. Siapa target pasar utama dalam bisnis esteller? Apakah pernah menerima pesanan online dalam bisnis tersebut? Segmentasi pasar utama yaitu incaran kami adalah anak muda, anak remaja, anak SMA sampai dengan anak kuliah. Nanti dari umur 15 sampai umur 25. Untuk pesanan online, student ini pernah menerima pesanan online. Tapi pesanan online-nya itu pas awal melalui WA, alhamdulillah ada yang masuk. Dan kadang ada yang pesan 1, 2, sampai dengan 5 gitu. Tapi sekarang ada pesanan online juga yang dari GoFood, Shopee, sama Gojek, tapi tidak selancar penjualan offline-nya. Keunikan apa yang ada di dalam esteller Anda dibanding kompetitor? Untuk keunikan esteller ini namanya bukan esteller, tapi es durian lumer. Kenapa es durian lumer? Karena kita mempunyai 3 varian, yaitu esteller durian, es cendol durian, dan sop durian. Dan ketiga varian itu beda-beda. Beda-bedanya maksudnya esteller durian punya ciri khas, yaitu perpaduan antara esteller yang biasanya berisi agar kelapa, nangka, terus mutiara, agar-agar, disatukan dengan saus creamer. Saus creamer ini terbuat dari es air dan susu evaporasi, dijadiin satu di mixer dan menjadi saus yang kental dan legit, dan ada taburan kejunya di atas dan ditambahkan topping goreng. Sedangkan untuk es cendol, kalian tahu sendiri lah, es cendol itu ciri khas dengan gula aren yang legit, yang manis. Nah, dengan cendol yang manis, terus ditambah ini topping durian dan dikasih juga saus creamer yang tadi. Jadi perpaduan antara gula aren dan saus creamernya menciptakan rasa yang bombastis di mulut, besertakan ada asin-asinnya dari keju. Dan sedangkan sop durian itu ini lebih ke saus creamer sama durian saja. Itu sudah cukup dan sangat menggiurkan, karena saus creamer yang kental dengan durian yang melimpah itu perpaduan yang perfect sekali. Apakah ada varian rasa atau kemasan khusus untuk online? Untuk varian rasa atau varian khusus yang untuk yang online tidak ada, karena semuanya sama. Cuma ada esteller, es cendol, sama sop durian. Untuk kemasannya tidak ada yang khusus. Buat saat ini tuh kemasannya tetap sama. Cuman kalau yang buat online itu agak dibedain aja. Jadi kalau yang online itu akan kecil ya, ukuran 16 oz, terus dikasih tutup. Setelah dikasih tutup, kalau yang online itu cuma dikasih tutup doang sama sedotan sama sendok, terus diplastikin. Kalau yang buat online itu buat sementara, jadi habis dikasih tutup dikasih plastik lagi, diikat, baru dikasih plastik lagi. Jadi plastik yang pertama itu hanya untuk pelindung biar nggak kemana-mana sendirian dan nggak tumpah. Platform online apa yang sudah pernah digunakan? Apakah ada kendala saat menjalankan bisnis online di usaha esteller tersebut? Sosial media yang pernah digunakan itu menggunakan WA, IG, terus Facebook, Gojek, Shopee, GrabFood juga sudah. Halangan atau rintangan yang dijalani dalam penjualan online, mungkin yang pertama itu bisa jadi ongkos kirimnya yang agak mahal,
terus harganya juga berubah karena offline itu saya menjual 10.000, yang cup kecil dan cup besar itu 15.000, sedangkan buat online cup kecil itu menjadi 15.000 dan cup gede itu besar menjadi 20.000. Kendala selain ongkir yang mungkin dari bahan bakunya, karena kan ini sebuah es ya, pasti memakai es batu, dan es batu itu pasti ada masanya, masa cair yang mungkin hanya kuat untuk waktu setengah jam lah biar tidak mencair, atau misalkan mau disupit es gitu, misalkan ini es duriannya sama esnya dipisah, nah itu mungkin agak bertahan sejam, itu pun kalau emang pesannya dalam skala besar gitu, misalkan 10 pieces, pasti kan es batunya lebih banyak, jadi daya tahan dinginnya juga pasti kan agak bertahan lama. Bagaimana caranya Anda mempertahankan pelanggan offline beralih ke online? Apakah Anda akan menggunakan promo? Saya mencoba untuk para pelanggan yang membeli untuk mengetahui informasi bahwa es durian lumer ini tuh mempunyai sosial media loh gitu. Nah, setidaknya kalau dia tahu sosial media, misalkan dia tahu IG-nya es durian lumer. Nah, di dalam es durian lumer tuh di bio-nya ada juga penjualan lewat Gojek, Shopee, sama Grab. Nah, apalagi bila kalian mau pesan online apa misalkan jauh dari lapak atau tidak atau malas keluar rumah, ya kalian cukup pesan aja di aplikasi via online. Kalau meningkatkan kalau menggunakan promo atau royalty itu pernah, cuman di awal-awal doang. Ya pas masa-masa promosi kayak misal beli 2 gratis 1. Untuk kayak di aplikasi sendiri kayak tidak pernah, kecuali kalau yang dari pihak kampusnya itu menyediakan promo. Apakah ada tim khusus untuk pemasaran digital di bisnis es teler tersebut? Buat saat ini tim khusus pemasaran digital itu tidak ada. Kita hanya menggunakan jasa untuk mengiklankan atau membuat video atau gambar. Yaitu kadang kita budgetin yang 600 lah per bulan. Frekuensi untuk postingan sosial media itu saya posting setiap hari ya 2 kali, yaitu jam 11 sampai jam 7 malam. Karena kenapa jam 11 sampai jam 7 malam? Karena jam 11 sampai jam 7 malam itu udah waktunya jam 11 orang udah mau keluar, kadang ada juga yang udah mau siap-siap istirahat. Jadi udah waktunya pegang HP. Jadi pasti orang melihat postingan saya atau masuk di beranda-beranda dia. Dan sama jam 7 juga, orang kan udah rata-rata pulang kerja. Rata-rata pulang kerja kan jam 4, jam 5. Pasti jam 7 udah nyampe di rumah, atau waktunya kadang orang tuh udah scrolling, apalagi anak muda kan udah pasti di rumah main HP. Apakah usaha es teler ini membuka kemitraan usaha dengan layanan delivery? Delivery yang saya maksud tuh di sini mungkin lebih ke delivery yang kayak Gojek, GoFood, Gojek, GrabFood, sama ada Shopee itu. Cuman kalau buat driver yang atau delivery yang kayak JNE itu belum pernah sih. Setelah tadi kita membahas mengenai permasalahan dari oleh es durian lumer yang disampaikan oleh Kandida Saudara Lolan. Di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai solusi ataupun mengaitkan permasalahan tersebut dengan bisnis model kanvas atau BMC. Sebenarnya apakah BMC itu? BMC sendiri adalah salah satu alat strategis ini yang berbentuk visual yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, menguji ataupun untuk mengetahui apakah model bisnis tersebut ini layak atau tidak secara sistematis. Lantas jika kita kembali ke pembahasan tadi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh student program, jadi kenapa sih dia penjualan offline-nya bisa sangat baik, sedangkan penjualan online-nya sendiri juga kurang baik? Di sini kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah dari customer segment. Jika kita mengambil kesimpulan dari pendapat ataupun dari pembahasan yang saudara Lolan tadi informasikan, masalahnya di target utama sebagai remaja dan keluarga ini belum sepenuhnya tergarap di platform digital. Nah, seperti yang kita tahu tadi informasinya hanya baru memanfaatkan WhatsApp saja dari teman-teman terdekat, ataupun hanya jika ada yang membeli nanti disarankan untuk mengikuti media sosial yang ada punya sinar tersebut sehingga ketika mereka ini membeli lagi di lain kesempatan bisa tinggal online saja. Kemudian imbasnya karena belum secara optimal menggunakan platform digital ini sehingga data pencatatan konsumennya pun juga masih bisa dikatakan belum optimal dan terkelola sistematis. Kemudian jika dikaitkan dengan BMC, maka solusinya masih bisa kita ambil. Di sini saya telah coba menganalisa dari beberapa sumber referensi katanya. Untuk solusinya bisa melakukan segmentasi lanjutan.
Seperti apa segmentasi tersebut? Seperti misalnya tadi kan salah satu segmen pasarnya adalah remaja. Remaja kan mereka cenderung lebih sering menggunakan handphonenya untuk bermedia sosial, sehingga bisa digital marketingnya itu dimaksimalkan misalnya melalui TikTok ataupun melalui Instagram ataupun misalnya melalui media lain, Facebook. Memang sejauh ini media sosial yang bisa digunakan oleh remaja adalah TikTok ataupun Instagram. Ya misalnya apalagi bisa kita berikan solusinya itu adalah dengan memanfaatkan WhatsApp bisnis sendiri. Di sini misalnya untuk kelompok keluarga ini bisa kita berikan seperti ada pilihan menu seperti misalnya family 1 yang isinya misalnya ada es durian Mutiara 1, kemudian ada tambah dengan 1 es cendol duriannya, atau misalnya ada program lain atau misalnya promo bundling lain. Tentunya dengan promo bundling seperti itu bisa lebih menarik untuk konsumen. Kemudian bagaimana dengan value proportion? Baik di aspek kedua ini jika kita mengatur kembali, masalahnya adalah dari keunikan produk hingga varian yang tersebut ini tidak tercermin di konten digital, dan juga untuk pasang produknya sendiri ini masih belum mempunyai atau belum proper hingga harus melakukan pengirim jarak jauh. Karena memang seperti yang tadi sudah kita informasikan, untuk kemasannya ini masih menggunakan cup biasa dan hanya didouble menggunakan plastiknya saja, jalur plastik saja. Jadi untuk solusinya sendiri adalah membuat sebuah slogan-slogan ataupun seperti jargon yang memang lebih mudah diingat atau lebih menarik untuk si konsumen, seperti misalnya durian segar anti lawe, ataupun misalnya meng-highlight keunggulan dari produk tersebut yang durian tadi adalah 100% durian asli, ditambah dengan kemasan vakum yang bisa menjaga keawetan dari durian tersebut di semua platform digital tadi. Jadi lebih mengutamakan atau lebih meng-highlight keunggulan dari si produknya. Kemudian solusi lain sendiri adalah tentunya harus melakukan inovasi untuk packaging. Permasalahan utama konsumen mengapa mereka jarang sekali ingin membeli online untuk eksperimen itu selain karena juga karena kemasannya ya mereka anggap kurang proper untuk pengiriman. Jadi dikhawatirkan oleh mereka nanti ketika jaraknya cukup jauh, sudah meleleh atau misalnya sudah tumpah atau berluber kemana-mana. Jika memang untuk lebih baiknya ini ada seperti vakum atau sealing sendiri dan juga ada cold pack. Ini bisa misalnya menambahkan untuk packaging vakum dan juga ada tambahan cold pack. Kemudian ada agar lebih luas lagi jangkauan segmentasi pasarnya, jadi di kemasannya pun bisa diberikan stiker branding dengan QR code menu ataupun misalnya dari media digitalnya, misalnya di bawah iklannya selalu ada QR yang bisa di-scan sewaktu-waktu. Untuk sekarang ini penggunaan QR itu sudah sangat umum dan menurut saya itu masih menarik sekali, apalagi kan orang sekarang sangat penasaran sekali apa sih sebenarnya yang ada di QR ini. Pasti mereka akan scan, jadi secara tidak langsung mereka akan langsung mengakses ke situs ataupun ke tempat di mana ada informasi yang lebih lengkap mengenai ataupun misalnya promo-promo atau promo-promo yang berlaku. Nah, selanjutnya dari channel, masalahnya adalah ketergantungan pada aplikasi delivery yang potongannya adalah 15-20%. Kemudian juga konversi Instagram yang masih rendah. Kalau dari solusinya bisa menggunakan strategi omni channel sendiri, itu seperti misalnya dari platform WhatsApp jika melakukan order langsung nanti dikurangi potongan 15%. Kemudian kalau untuk TikTok Shop sendiri ini lebih difungsikan sebagai untuk penjualan viral, karena seperti kita tahu, banyak sekali di luar sana konsumen-konsumen itu yang ketika melihat video ini viral dari TikTok gitu. Jadi mereka akan langsung tertarik, karena memang kalau untuk di TikTok sendiri kan ini lebih yang menarik atau engaging. Jadi bisa saja memang 25% atau omset online sendiri bisa datang dari TikTok. Yang keempat yaitu aspek customer relationship. Masalahnya adalah belum ada program loyalitas dan juga masih interaksi satu arah. Kenapa kurang efektif? Karena tadi salah satunya adalah tidak ada program loyalty. Seperti misalnya jika menjadi member nanti akan mendapatkan promo-promo atau program-program menarik. Gitu. Misalnya untuk loyalty program menggunakan sistem poin. Jadi ketika si customer membeli satu buah es, yang misalnya es durian lumer yang kemasan kecil, itu mendapatkan 1 poin. Kemudian kalau misalnya pemesannya adalah es durian yang ukuran besar, itu mendapatkan 2 atau 3 poin. Itu hal ini akan menarik kali, apalagi ketika nanti setelah dikumpulkan setiap bulannya, poin-poin tersebut bisa ditukarkan misalnya untuk 1 buah menu gratis, ataupun misalnya hadiah menarik lainnya seperti misalnya jika memang nanti berkembang bisa saja ada tambahan menu khusus untuk
pelanggan customer yang mencapai poin tersebut. Ataupun misalnya jika ingin maksimalkan dari WhatsApp, ini bisa menggunakan chatbot WhatsApp yang nantinya bisa melakukan auto reply kepada konsumen, sehingga dari tim marketing sendiri tidak perlu repot harus selalu mengupdate menurutnya. Jadi nanti tinggal chatbot saja yang menjawab, misalnya ada saran apa saja dan apapun, dan juga bisa melakukan tracking order, dan juga nanti bisa ada mengetahui ulasan dari si customer, sehingga nantinya dari pihak marketing atau dari karyawannya hanya tinggal mengalihkan data saja. Itu lebih efektif sih menurut saya. Selanjutnya dari aspek revenue streams, masalahnya adalah margin online tipis akibat biaya operasional. Yang sering kita tahu memang untuk online sendiri ini kurang menarik bagi UMKM karena salah satunya adalah biaya layanan yang cukup besar potongannya, sehingga memang membuat margin online sendiri jadi lebih tipis, sehingga mereka lebih memilih untuk sudahlah berjualan secara offline saja. Toh secara offline memang masih laku juga, masih laris. Namun kalau kedepannya memang di era yang digital pun mau tidak mau semua pasti akan berkembang melalui digital, sehingga mungkin jika tidak, jika memang ternyata banding harga potongan harga sendiri masih kurang menarik, bisa juga dengan banding produk. Contohnya misalnya menggunakan paket branded. Program ini berlaku ketika Anda membeli 2 cup khusus. Jadi misalnya beli 2 cup es durian lumer kemasan besar di tanggal tertentu, atau misalnya dengan special promo apapun itu, nanti mendapatkan 1 buah stiker dan juga mendapatkan harga khusus yang tentunya programnya lebih menarik. Yang keenam adalah Kiwi Sosis. Dari Kiwi Sosis sendiri, masalahnya sendiri adalah tim digitalnya terbatas dan packagingnya sendiri masih alat packaging biasa. Jadi untuk solusinya sendiri adalah bisa melakukan proses alih daya, misalnya memanfaatkan mahasiswa magang jurusan marketing. Jadi sambil mereka memperoleh data penjualan dari kita juga bisa memanfaatkan ide-ide dari mereka. Kita solusi seperti itu sangat dibutuhkan saat ini. Atau selanjutnya solusi lainnya adalah untuk alat investasi alat sendiri, setidaknya bisa menyediakan vacuum sealer yang tidak terlalu mahal. Nah, untuk investasi alat tersebut memang sekali beli, tapi nanti bisa berguna selama 1 atau 3 tahun. Dan juga ada cold pack reusable. Ini sih yang paling berguna untuk menjaga tetap dingin. Selanjutnya di aspek ke-7 atau di element ke-7 ada key activities. Masalah yang disampaikan oleh saudara tadi adalah konten yang tidak konsisten dan juga ada frekuensi posting yang tidak optimal. Maka untuk solusinya sendiri adalah membuat sebuah jadwal. Apalagi sekarang penggunaan AI kan sudah sangat marak. Jadi bisa saja kita minta buatkan jadwal oleh AI. Bagaimana sih caranya membuat sebuah konten secara konsisten selama 1 bulan atau selama 1 tahun. Jadi bisa disesuaikan dengan platform yang kita gunakan. Apakah misalnya untuk Instagram, untuk TikTok, atau bahkan di semua platform. Untuk ke-8 key partnership sendiri, masalahnya adalah belum ada kolaborasi strategis. Ini seperti contohnya dari influencer. Influencer sendiri memang bagi student sendiri mungkin masih menjadi pengeluaran yang cukup mahal ya, apalagi mereka sudah menyediakan 500.000 tapi ternyata belum efektif. Memang kembali lagi, kalau untuk influencer sendiri jika memang belum bisa juga dengan cara mencari hal lain partnershipnya, misalnya dengan mencari produsen atau supplier yang memang bisa memberikan harga yang lebih dari lagi tapi dengan kualitas yang sama baiknya atau bahkan lebih baik. Kemudian yang terakhir ada cost structure. Di sini adalah biaya personal yang tidak terkontrol. Jadi misalnya terkadang bisnis sendiri kan ada yang tidak menghitung packagingnya sudah digunakan berapa pengeluarannya, kemudian untuk iklan sendiri berapa dan sebagainya. Memang kalau untuk hal ini bisa lebih untuk solusi adalah dikontrol lagi dan setiap pengeluaran secara itu dicatat. Mungkin kalau untuk kaitannya dengan BMC hanya itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Rasa mungkin hanya itu saja. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Sebelum menutup presentasi ini, saya akan menyimpulkan mengenai digitalisasi UMKM. Digitalisasi UMKM merupakan langkah penting dalam menghadapi tantangan dan peluang di era ekonomi digital. Dengan mengadopsi teknologi, UMKM tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing. Meskipun ada tantangan dalam proses digitalisasi, seperti keterbatasan sumber daya dan pengetahuan, dukungan dari pemerintah, lembaga, dan komunitas dapat membantu UMKM untuk bertransformasi.
Dengan demikian, digitalisasi bukan hanya sekedar pilihan, tetapi menjadi kebutuhan bagi UMKM untuk bertahan dan berkembang di pasar yang semakin kompetitif. Melalui upaya ini, diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Saya mewakili rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih. Semoga yang kami sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.